Halo Sobat BRI, ketemu lagi bareng saya Francisca Esa dalam podcast Pintar Finansial untuk Hidup Ideal. Nah, kalau di edisi perdana kemarin kita sudah kenalan dengan saham, kali ini kita akan semakin memperdalam ilmu saham kita dengan kupas tuntas analisa saham perbankan. Sebagai investor pemula, banyak orang nih yang menyarankan untuk investasi perdana di saham perbankan. Tapi apa benar investasi di perbankan ini sudah pasti cuan? Kita akan kupas lebih tuntas lagi dengan narasumber yang pastinya punya analisa fundamental dan analisa taktikal yang luar biasa. Ada Mas Kory Agung Ramdhani, Head of Customer Engagement and Education BRI Dana Reksa Sekuritas. Mas Kory, apa kabar hari ini? Baik, terima kasih. Luar biasa. Nah Mas Kory, kemarin kan kita sudah kenalan nih sama saham. Sekarang kita mau PDKT nih sama saham, terutama saham perbankan. Gimana sih Mas untuk tren saham perbankan itu sendiri di tahun 2024 ini Mas Kory? Ya, kita akan bahas mengenai pergerakan harga sahamnya gitu ya. Jadi kalau kita lihat memang tren harga saham emiten atau saham perbankan ya di Indonesia itu memang mayoritas saat ini sedang downtrend atau tren penurunan ya. Karena kalau kita lihat dari beberapa emiten atau saham perbankan big cap-nya ya, itu penurunannya cukup signifikan dari harga tertinggi tahun ini. Ya seperti misalkan di saham BBCA itu turun sekitar minus 8,41%. Kemudian juga di saham Bank Mandiri ya, BMRI juga turun sekitar 16,33%. BNI juga turun sekitar 26%-an dan juga BBRI turun sekitar 31%. Sebetulnya kalau kita lihat dari sisi investor yang belum punya sahamnya, tentunya ini juga harus dilihat sebagai peluang gitu ya, karena kita bisa membeli saham tersebut dalam harga yang murah gitu. Oke, jadi kondisi saat ini adalah kondisi yang tepat untuk membeli saham ya. Tapi kalau analisa jangka pendek dan jangka panjangnya untuk saham BBRI sendiri secara teknikal bagaimana Mas Kory? Ya, khususnya untuk BBRI ya, karena memang kalau kita lihat penurunan cukup dalam juga dalam 3 bulan terakhir. Jadi secara jangka pendek peluangnya ini tentunya sebetulnya potensi pembelian ya, karena memang harga mendekati area support. Nah support ini biasanya kalau misalkan dalam investasi ya, terutama di investasi saham, analisis teknikal, itu menjadi satu garis ataupun satu angka di mana investor itu bisa melakukan pembelian gitu ya. Dan saat ini secara jangka pendek, BBRI ini berada di area supportnya yang terjadi pada tahun 2022 kemarin gitu ya. Jadi cukup kuat supportnya dan ada di area sekitar 4.260 gitu ya. Nah, secara jangka panjangnya pun juga sama. Kalau kita lihat pergerakan BBRI ini tren utamanya itu masih bullish ya, masih naik. Dan ini tren yang konsisten dari beberapa tahun ke belakang. Artinya kalau ditarik secara jangka panjang, tren BRI ini masih bullish ya. Dan saat ini memang berada di area support moving average. Nah, ini salah satu indikator teknikal yang banyak digunakan ya. Moving average 60 hari pada grafik monthly atau grafik bulanan. Nah, ini ada di level sekitar 4.380. Nah, posisinya memang sedang koreksi, namun trennya masih terjaga, tren bullishnya juga masih konsisten ya di beberapa tahun terakhir. Nah, kalau dilihat dari historical pun juga sama ya, BBRI ini memang kalau secara historical 10 tahun terakhir, ini mampu recovery lebih cepat gitu ya. Jadi setiap kali ada periode penurunan di tahun krisis, BBRI mampu dengan cepat recovery dan naik lebih tinggi lagi. Oke, jadi momen yang tepat juga untuk membeli saham nih sekarang ya, karena secara analisa teknikal sebenarnya masih oke nih untuk beli saham BBRI sekarang. Nah, indikator apa lagi nih Mas yang perlu diperhatikan untuk entry dan juga exit secara teknikal? Atau mungkin ada waktu khusus nggak Mas untuk, kalau orang bilang kan serok gitu ya, atau ada waktu khusus juga nih untuk jual gitu Mas? Ya, sebetulnya kalau timing pembelian itu ya di investasi saham itu bisa mendapatkan keuntungan asal kita tepat melihat dari sisi timing untuk pembelian ataupun penjualannya. Nah, ada beberapa indikator secara teknikal itu yang biasa digunakan oleh investor ya. Yang pertama itu indikator tren ya. Jadi kita melihat bahwa pergerakan harga saham ini trennya apa? Naik, turun atau sideways gitu ya. Tidak bergerak gitu ya. Nah, ini bisa menggunakan indikator moving average ya, atau rata-rata pergerakan harga saham ya dalam kurun waktu tertentu ya. Nah, moving average ini muncul atau signal pembelian itu muncul. Jadi ketika terjadi perpotongan dari bawah ke atas, itu dinamakan golden cross, dan itu signal pembelian di mana investor bisa melakukan eksekusi untuk beli ya ketika momentum itu terjadi. Nah, kemudian untuk signal penjualan ketika muncul kondisi di mana
dua garis moving average berpotongan dari atas ke bawah atau biasa disebut dengan dead cross gitu ya. Nah ini salah satu signal penjualan. Nah kemudian yang kedua, selain moving average, investor juga bisa menggunakan indikator momentum. Nah ini artinya si pergerakan tren ini kapan dia melemah atau kapan dia mulai ada pembalikan arah gitu ya. Nah itu bisa dengan indikator RSI yang biasa digunakan oleh investor. Signal buy-nya itu muncul ketika berada di area 30% gitu ya. Jadi ketika ada garis RSI menyentuh area 30%, itu siap-siap nih investor untuk melakukan pembelian. Nah kebalikannya ketika mulai masuk ke area 70%, investor udah harus hati-hati ketika garis RSI memasuki area 70%. Nah itu tanda-tanda di mana pergerakan harga saham sudah mulai terbatas dan ada potensi penurunan untuk kedepannya. Oke, makin mantap nih. Sebenarnya kalau kita perdalam lagi nih Mas, berapa sih support dan resisten untuk saham BBRI ini sendiri Mas? Kita bagi jangka pendek, jangka panjang gitu ya. Jadi secara jangka pendek pergerakan BBRI sebetulnya memang ada potensi untuk technical rebound atau ada potensi kenaikan ya dalam jangka pendek dengan supportnya tadi batasan bawah ya. Supportnya itu di area 4.310 dengan resistennya di angka 4.580. Jadi memang potensi kenaikannya masih cukup lebar dan saat ini risiko penurunan pun juga sudah mulai terbatas gitu ya. Tapi kalau kita lihat jangka panjang, kita tarik grafik yang lebih panjang lagi ya, itu supportnya ada di sekitar 4.260 dan resistennya di area 5.650 dan juga 6.450. Wow, ini makin yakin untuk terus nambah saham BBRI biar makin cuan ya Mas. Tentunya informasi ini juga sangat dibutuhkan oleh Sobat BRI untuk seluruh investor yang udah lama maupun investor pemula gitu ya, untuk langsung menambah saham BBRI-nya. Pengen lebih cuan lagi, nabungnya saham BRI gitu ya. Nah Sobat BRI pengen tahu informasi apa lagi nih terkait dengan BRI atau dunia percuanan lainnya? Boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak Mas Kory atas waktunya dan insight-nya yang menarik. Terima kasih juga sudah bergabung untuk seluruh Sobat BRI. Saya Francisca Esa dan tentunya narasumber saya Mas Kory pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast edisi berikutnya. Bye-bye.